Fatmawati Soekarno, Ibu Pertiwi. Tahukah kamu bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya diperjuangkan oleh para lelaki di medan tempur, tapi juga dijahit dengan tangan seorang perempuan yang kelak disebut Ibu Pertiwi? Namanya Fatmawati Soekarno. Masa kecil yang membentuk jiwa besarnya. Ia lahir pada 5 Februari 1923 di Bengkulu. Dibesarkan dalam keluarga Muhammadiyah yang disiplin. Fatmawati tumbuh sebagai anak yang cerdas, halus budi, dan gemar menolong sesama. Sejak kecil, ia sudah mahir menjahit, sebuah bakat yang tak pernah disadarinya akan menjadi bagian dari sejarah bangsa. Pertemuan dengan Soekarno di Bengkulu. Pada awal 1930-an, Soekarno diasingkan Belanda ke Bengkulu. Siapa sangka, dalam pengasingan itulah takdir mempertemukan dua tokoh besar. Fatmawati muda, aktif di organisasi pemudi Muhammadiyah, sering bertemu Soekarno yang mengajar, berdiskusi, dan memotivasi pemuda. Bung Karno melihat kecerdasan dan keberanian dalam diri gadis itu. Dari percakapan demi percakapan, keduanya semakin dekat. Hingga akhirnya, Fatmawati menikah dengan Soekarno pada tahun 1943. Dari rahimnya, lahir generasi penerus, Guntur, Megawati, Rahmawati, Soekarno Putra, dan Guruh. Namun, peran paling monumental Fatmawati terjadi pada pertengahan 1945. Saat desakan kemerdekaan makin menguat, Soekarno meminta Fatmawati menjahit sebuah bendera. Bendera yang kelak menjadi saksi lahirnya sebuah negara. Dengan mesin jahit Singer sederhana, Fatmawati menjahit kain merah putih dengan doa dan harapan untuk Indonesia merdeka. Dan pada 17 Agustus 1945, bendera hasil tangan Fatmawati dikibarkan untuk pertama kali di Pegangsaan Timur 56. Bendera itu kini dikenal sebagai bendera pusaka, simbol paling sakral bagi bangsa Indonesia. Ibu negara pertama Republik Indonesia. Setelah merdeka, Fatmawati menjadi ibu negara pertama. Ia mendampingi Soekarno dalam banyak acara kenegaraan, menerima tamu-tamu penting dunia, menghadiri konferensi internasional, dan menjadi wajah perempuan Indonesia yang anggun dan bermartabat. Di balik sorotan kamera, Fatmawati terus mengabdikan diri dalam kegiatan sosial, pendidikan, dan kemanusiaan. Namun, kehidupannya tidak selalu indah. Pada tahun 1950-an, hubungan Fatmawati dan Soekarno retak seiring keputusan Soekarno untuk menikah lagi. Meski hatinya terluka, Fatmawati tetap menjaga martabat, tetap mendidik anak-anaknya, dan tetap dihormati sebagai ibu negara hingga 1967. Ia memilih menjauh, tapi tidak pernah meninggalkan cinta kepada bangsa dan rakyat. Akhir perjalanan dan warisan abadi. Fatmawati wafat pada 14 Mei 1980 di Kuala Lumpur. Namun namanya abadi dalam sejarah. Pada tahun 2000, ia dianugerahi gelar pahlawan nasional. Warisan Fatmawati bukan hanya bendera merah putih, tetapi ketegaran, kecerdasan, dan cinta yang tulus kepada Indonesia. Karena itu, ketika kita melihat merah putih berkibar, ingatlah wanita yang menjahitnya dengan air mata dan doa, Fatmawati Soekarno, ibu yang menjahit kemerdekaan. Sejarah bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin yang menunjukkan siapa kita hari ini, dan peringatan tentang kemana kita bisa melangkah. Ilmu adalah cahaya, dan siapa yang berjalan tanpa ilmu akan tersesat oleh gelapnya zaman. Pelajaran hidup tidak selalu datang dari kemenangan,
Kadang justru dari luka, jatuh, dan kegagalan yang kita sembunyikan. Maka pelajari sejarah, serap ilmunya, ambil hikmahnya, dan jadilah manusia yang lebih kuat dari hari kemarin. Follow @gladiator neraka. Like, comment, subscribe, and share.